Halo teman-teman, berjumpa lagi bersama saya Daniel, dan pada kesempatan kali ini kita akan berbincang-bincang seputar pilihan investasi yang baik untuk masa depan Anda. Oke, survei Bank HSBC menyebutkan bahwa 90% pekerja di Indonesia tidak siap menghadapi masa pensiun. Apakah Anda siap dengan masa pensiun? Jika usia Anda saat ini adalah 30 tahun dan usia pensiun Anda masih 25 tahun lagi, maka biaya hidup saat Anda pensiun diperkirakan 7 juta per bulan. Nah, jika Anda hitung bahwa 7 juta per bulan dikalikan 12, maka biaya hidup Anda sekitar 84 juta per tahun. Jadi Anda perlu dana sekitar 84 juta per tahun untuk tetap survive. Jika usia hidup Anda mencapai 75 tahun, maka selama 20 tahun biaya tersebut diperlukan. Nah, Anda tinggal kalikan saja 20 tahun kali 84 juta, hasilnya 1,68 miliar atau hampir 1,7 miliar. Tentu untuk mempersiapkan masa depan yang baik, maka Anda perlu melakukan investasi agar Anda tidak merana di masa tua, teman-teman. Jadi ada prinsip investasi yang perlu dikenang, yaitu high risk, high return, dan low risk, low return. Nah, artinya ketika ada tingkat pengembalian yang tinggi, maka risikonya juga tinggi. Demikian juga sebaliknya. Maka jika ada instrumen investasi yang menjanjikan return yang tinggi, maka risikonya juga akan tinggi. Misalnya saham, teman-teman. Potensi returnnya sangat besar, tetapi rugi juga sangat tinggi. Sebaliknya, instrumen investasi dengan return yang rendah, maka risiko juga relatif lebih rendah. Sebut saja emas, potensinya tidak terlalu tinggi, maka risikonya juga rendah. Dan jika ada yang menawarkan produk investasi dengan janji return yang tinggi, namun dengan zero risiko, maka itu kemungkinan besar adalah investasi bodong. Maka Anda jangan coba percaya, teman-teman. Nah, ingat satu prinsip investasi, jangan taruh semua telur investasimu dalam satu tipe keranjang yang sama. Artinya di sini Anda perlu diversifikasi. Dana kita perlu didiversifikasi dalam berbagai instrumen investasi. Misalnya seperti emas, properti, saham, dan reksadana. Untuk komposisi, Anda bisa mencoba alokasi sebagai berikut. Misalnya Anda investasi properti 30%, lalu saham 25%, reksadana 25%, dan emas 10%, serta tabungan atau deposito sebesar 10%. Maka jika Anda punya dana 1 miliar, alokasikan investasi Anda pada properti sebesar 500 juta, lalu saham sebesar 250 juta, reksadana 250 juta, emas 100 juta, dan deposito sebesar 100 juta. Mengapa itu perlu Anda lakukan? Agar ketika terjadi resesi atau krisis, Anda masih memiliki investasi yang aman dan bisa ditarik sewaktu-waktu, seperti misalnya deposito atau tabungan tadi. Oke, sekarang kita akan membahas tentang 3 jenis investasi yang layak Anda incar. Yang pertama adalah jenis reksadana. Nah, investasi reksadana menjanjikan return yang bagus. Rata-rata selama 30 tahun bisa menghasilkan 20% per tahun. Nah, dengan asumsi pertumbuhan investasi 20% per tahun jika dijumlahkan dalam jangka panjang. Misalnya Anda melakukan investasi saat Anda berusia 30 tahun dan tiap tahun akan terus tumbuh sebesar 20%. Maka saat Anda berusia 60 tahun, dana Anda akan menjadi 2,3 miliar. Mengapa bisa seperti ini? Ini karena investasi Anda tabung dalam jangka panjang dan bantu dengan compound interest atau bunga majemuk, sehingga investasi Anda memiliki bunga berbunga. Anda bisa hitung sendiri. Pada video sebelumnya kita sudah membagikan cara menghitung menggunakan bunga majemuk. Investasi reksadana atau reksadana syariah hanya butuh modal minimal. Anda bisa memulai dengan menabung 100.000. Lalu Anda bisa beli reksadana lewat iPod Fund atau Bibit. Pembukaan rekening bisa dilakukan secara online. Sedangkan untuk pilihan produk reksadana yang kinerjanya bagus, Anda bisa melihat kinerja shareholder dana prestasi yang naik 47 kali selama 20 tahun terakhir. Lalu Anda bisa juga melihat kinerja panin dana maksima yang naik sebesar 85 kali dalam 20 tahun terakhir. Lalu pilihan investasi yang kedua adalah properti. Pertumbuhan properti mencapai 10-30% per tahun. Kita tidak pernah mendengar atau bahkan hampir tidak pernah properti mengalami penurunan harga seperti fluktuasi harga saham ataupun emas. Anda juga bisa mendapatkan income per bulan dari uang sewa, baik itu ruko, apartemen ataupun kos. Patokan dalam investasi properti adalah yield.
atau imbal hasil dari harga pembelian properti. Yield adalah pendapatan dari aset properti Anda, baik berupa ruko, apartemen, kos, atau rumah yang disewakan. Misalnya, yield ruko adalah 10%. Ini artinya jika ruko disewakan, maka harga sewa akan berkisar 10% per tahun dari harga beli ruko. Jadi jika harga ruko Anda 1 miliar, maka pendapatan sewa adalah 10% atau 100 juta per tahun. Misalnya apartemen yieldnya 7%. Itu artinya jika apartemen Anda disewakan, maka kisaran harga sewanya 7% per tahun dari harga beli. Misalnya jika harga apartemen Anda 1 miliar, maka pendapatan sewanya adalah 7% atau 70 juta per tahun. Berikut data yield atau return sewa yang bisa dijadikan sebagai patokan. Maka makin tinggi makin bagus. Ruko antara 9-10% dari harga jual, sedangkan apartemen 7-10%. Nah, untuk rumah sewa sendiri 3-5% per tahun, dan rumah kos 5-7%. Anda bisa memilih pilihan investasi yang paling tinggi returnnya. Tetapi tentu saja jika Anda berinvestasi di properti, maka Anda perlu modal yang lebih besar. Lalu jenis investasi yang ketiga adalah investasi emas. Emas sebenarnya bukan instrumen investasi yang bagus karena tidak memiliki return yang tinggi. Karena dalam 20 tahun terakhir pertumbuhan kenaikan harga emas hanya sekitar 10 kali lipat. Bandingkan dengan reksadana panin yang naik sebesar 80 kali lipat dari periode yang sama. Atau kenaikan properti dengan periode yang sama sekitar 25 kali. Investasi emas sebenarnya lebih pas diperlakukan sebagai perlindungan aset. Jadi saat rupiah bergejolak dan nilainya terus menurun, emas bisa menjadi pilihan alternatif yang bagus untuk menjaga nilai aset Anda agar nilainya tidak terus turun. Oke teman-teman, demikian pembahasan kita kali ini. Jadi ada 3 pilihan investasi yang bisa Anda coba, yaitu reksadana, properti, dan emas. Atau Anda juga bisa melirik pada investasi saham ataupun deposito. Dengan jangka waktu yang bisa Anda sesuaikan, bisa jadi relatif lebih singkat, atau bahkan Anda bisa memilih investasi saham dalam jangka waktu yang panjang dengan sistem nabung saham. Nah, demikian video kita pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan bermanfaat, dan jika Anda mendapat pelajaran baru dari video kami, silahkan sampaikan melalui kolom komentar. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe di channel kami. Terima kasih dan sampai berjumpa pada video berikutnya.